kajian Majelis Taklim Muslimah dari Masjid Raya Kebayoran Residensi Bintaro, dan alhamdulillah Ustadz berkenan mengisi kajian ini dengan tema kajian kitab Muslimah dalam dekapan sunnah. Nanti dari Bu Ella atau Bu Diah dari MTN juga akan kok mati suaranya. Suaranya mati. Halo? Halo? Pak Salim? Coba di chat, dimasuk di room chat aja, tulis. Pak Junison, sepertinya Pak Ustadz Omar Mita suaranya belum bisa dibuka ya Ustadz? Ya, kita belum dijadikan co-host ini dari Samila Series ya. Nah. Bu Dia bisa dibantu, mohon. Sudah ya? Dijadikan co-host? Baik, Pak Salim. Iya. Ya. Tes, bisa dengar suara kami, Pak Salim? Baik Pak Ustadz, sudah bisa, sekarang sudah terbuka. Ya. Apaan Ustadz tadi belum di unmute? Tidak apa-apa, kita mulai kajian kita. Bismillah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa sahbihi ila man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada pengurus Masjid MRKR, kepada para santri dan para santriwati, dan kepada para tamu-tamu di teras ilmu pada kesempatan duha kali ini, yang semoga kita senantiasa disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, semoga kita disibukkan oleh Allah di dalam perkara yang bisa menjadi investasi kita di akhirat. Karena sesungguhnya salah satu tanda keridhaan Allah dalam kehidupan kita bukan hanya dijadikan kita banyak melakukan ibadah, tapi salah satu di antara indikator kebaikan Allah dalam kehidupan kita ketika kita sibuk di dalam perkara ketaatan dan perkara yang bermanfaat, yang menjadi investasi dalam kehidupan di akhirat. Hari ini sosial media dengan segala macam konten, apa yang trending, apa yang viral, terkadang kita secara tidak sadar terseret pada arus, sehingga kita melihat, kita membaca, dan kita sering scroll dalam perkara yang sejatinya kalau kita pikirkan tidak membawa kebaikan untuk akhirat dan tidak membawa kebaikan kita untuk dunia. Karena memang sosial media itu sebagaimana lubang jebakan yang begitu tampak lembut tetapi tanpa sadar menjerumuskan kita. Ketika detik berganti menjadi menit, menit berganti menjadi jam, dan akhirnya tidak ada hal bermanfaat yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya kita memohon kepada Allah di tengah zaman fitnah ini, supaya kita senantiasa disibukkan di dalam kebaikan, disibukkan di dalam ketaatan. Karena Allah ketika cinta, Allah ketika ridho kepada manusia, maka indikator kecintaan dan keridhaan Allah dalam kehidupan manusia yaitu adalah ketika manusia disibukkan di dalam perkara ketaatan. Salah satunya taman ilmu yang kita rasakan pada kesempatan duha kali ini secara bersama. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali, kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kebaikan, bahwasanya Allah terus memberikan kenikmatan dan menganugerahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak pernah berhenti, tidak pernah mengenal cuti, tidak pernah jeda di dalam Allah memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih sering sekali menjadi pelakon kemaksiatan dan dosa, tapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan nikmat, anugerah, kebaikan dalam kehidupan kita.
nafas masih kita hirup, air masih kita reguk dan kita teguk dengan segar, walaupun kita sering sekali membalas kenikmatan dengan kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang membuat Allah itu marah di dalam apa yang kita kerjakan. Tapi itulah yang menjadikan kita faham Allah itu zat yang maha baik. Baiknya Allah itu tidak ada finishnya. Baiknya Allah itu tidak ada garis akhirnya kepada setiap makhluknya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga setiap kenikmatan yang terus datang dalam kehidupan kita tidak menjadikan kebal hati kita dan tidak sensitif hati kita bahwasanya semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Terkadang kita bisa mengingat orang yang pernah memberi kepada kita 1, 2, 3, sampai 10 juta. Tapi justru terkadang kita lupa kepada Allah yang terus memberikan kenikmatan yang tiada tara, tiada lagi harganya karena saking begitu mahalnya. Tapi justru kita melupakan bahwasanya itu semuanya bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan, kadang-kadang kenikmatan kalau terus dikucurkan kepada manusia, kadang-kadang manusia justru hilang sensitivitasnya terhadap kenikmatan itu karena saking mudahnya dan begitu gampangnya dia mendapatkan kenikmatan itu. Mari kita ambil contoh. Kita mendapatkan mentari setiap pagi, setiap hari, tanpa kita berdoa, tanpa kita memohon, tanpa kita mengangkat tangan, kita sudah mendapatkan mentari yang menghangatkan bumi dari dinginnya malam. Ketika kita mendapatkan kenikmatan itu terus, akhirnya kita lupa bahwasanya mentari di pagi hari itu bagian dari sebuah kenikmatan. Baru kita rasakan kenikmatan mentari di pagi hari, itu betul-betul nikmat yang besar. Ketika kita dirudung dengan mendung beberapa hari, tidak keluar sinar mentari, barulah kita merasa betapa mahalnya kenikmatan mentari itu. Inilah yang menjadikan kita paham sifatnya manusia itu, kalau mendapatkan kenikmatan terus, mendapatkan kebaikan terus, tanpa diminta, tanpa dia mengangkat tangan, sering sekali menjadikan manusia lupa bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita paham sebuah kenikmatan itu adalah perkara besar yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang Allah inginkan supaya kita senantiasa bersyukur atas apapun yang kita peroleh dalam kehidupan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Dan sesungguhnya kesyukuran semoga menjadi salah satu sebab turunnya ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan kajian Muslimah MRKR, salah satu masjid yang Masya Allah di daerah Bintaro, di mana kita akan mulai membahas kajian secara runut dan sistematik. Beberapa waktu yang lalu kajian kita masih sebagaimana puzzle-puzzle yang terputus. Kita masih membahas materi tematik yang setiap kajiannya kita berubah temanya. Dan kita tentunya ingin untuk menambah bagaimana tingkatan proses pembelajaran kita. Makanya kita pada kesempatan hari ini adalah kajian perdana. Kita akan mulai membahas tentang satu kitab secara runut, secara sistematik. Karena proses pembelajaran yang benar, yang diajarkan dan diwariskan para ulama terdahulu adalah proses pembelajaran yang runut, sistematik. Itulah yang akan menjadikan grade keilmuan kita menjadi sempurna dalam prosesnya kita belajar dan dalam statusnya kita menjadi seorang penuntut ilmu. Nah, inilah yang menjadikan kita akan mengkaji sebuah kitab yang kita pilih, yaitu adalah Muslimah di dalam Dekapan Sunnah. Ini adalah buku yang akan kita kaji. Buku ini akan kita pelajari rutin, setiap 2 bulan sekali kita akan mengkajinya. Dan semoga ada banyak kebaikan ketika kita sudah meniatkan proses kita untuk belajar. Allah tidak mewajibkan untuk sampai pada ujung kitab ini, tapi Allah mewajibkan supaya kita bertahan di atas setiap ilmu yang telah kita pelajari untuk kita praktekkan dalam kehidupan, kita sharing dan kita dakwahkan kepada khalayak atas apa yang telah kita peroleh dari rumpun-rumpun kebenaran yang kita kaji bersama. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas kitab ini. Sebelum kita membahas kitab ini, saya ingin menyampaikan dulu why-nya. Why itu kenapa kita mengkaji kitab Muslimah di dalam Dekapan Sunnah. Karena segala sesuatu tentunya harus terjawab dulu. Why-nya itu apa? Kalau why ini tidak terjawab, maka menyebabkan banyak hal kontraproduktif.
kenapa ketika aktivitas dalam kehidupan kita tidak kita ketahui why-nya apa kita melakukan itu. Sering nggak kita menjumpai orang melakukan sesuatu tetapi dia tidak konsisten melakukan itu? Karena why-nya kurang. Ketika why-nya kurang, mengapa dia melakukan itu menjadikan dia ketika ada angin sedikit menjadikan dia terpuruk dan tidak bisa dan tidak mampu melanjutkan aktivitas itu kembali. Karena why-nya tidak kuat mengakar di dalam dirinya. Sama ini saya bersama dengan komunitas muslimah Masjid MRKR, Masjid Raya Kebayoran Residence. Saya ingin sebelum menyampaikan buku ini kita akan bahas, kita tentunya ingin mengetahui latar belakang. Kenapa kita memilih buku ini? Why-nya apa yang menjadikan kita akhirnya menjatuhkan pilihan kepada buku ini menjadi buku yang kita runut, kita pelajari secara sistematik untuk proses kita ke depan. Dan inilah yang ingin saya sampaikan. Maka tentunya kita paham bahwasanya wanita itu merupakan salah satu makhluk yang paling Allah cintai, yang Allah sayangi. Tidak ada agama yang paling memperhatikan bagaimana kedudukan wanita kecuali adalah Islam. Dan tidak ada Rabb yang paling sayang kepada kaum Hawa dengan berbagai macam keunikan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum wanita kecuali yang paling sayang kepada kaum wanita itu adalah Allah. Makanya karena Islam itu menempatkan wanita itu menjadi salah satu objek dalam kehidupan Islam yang mereka mendapatkan kedudukan besar dan istimewa. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Islam betul-betul mengistimewakan perempuan dengan berbagai macam peraturan sampai urusan bagaimana wanita, bagaimana darahnya, bagaimana peranannya, bagaimana kewajibannya, bagaimana haknya, itu diatur detail di dalam Islam. Karena sesungguhnya Islam itu menempatkan kaum Hawa sebagai satu status yang tinggi dan istimewa, sampai kemudian syariat itu begitu banyak mengiringi kehidupan wanita dalam kehidupan mereka. Makanya ini pula sekaligus menjawab berbagai macam tudingan miring yang sudah ada setiap waktu dari suara-suara sinis, suara-suara sumbang yang terus menuduh Islam bahwasanya Islam itu menempatkan perempuan pada posisi yang kedua. Dan mereka menganggap bahwasanya Islam itu merendahkan kaum wanita. Padahal kita paham, kalau Allah dengan agama yang Allah pilih yaitu adalah Islam, dituduh sebagai agama yang menempatkan perempuan dalam lapisan sekunder dan bukan lapisan primer dan lapisan pertama, lalu dianggap bahwasanya syariat Islam itu untuk merendahkan wanita, maka kalau ada kaum muslimin yang membenarkan tuduhan itu, yang membenarkan suara-suara sumbang semacam itu, maka pertanyaannya nanti akan dibalik. Kalau Allah saja sudah kamu tuduh tidak memperlakukan wanita secara tidak adil, lalu siapa yang akan memperlakukan wanita secara adil? Kalau Allah yang Maha Rahman saja sudah kita tuduh tidak adil di dalam syariat ketika memperlakukan wanita dengan begitu istimewa. Apakah orang-orang itu yang lebih layak memperlakukan wanita daripada Allah? Apakah orang-orang baratkah yang lebih layak membuat aturan untuk wanita daripada Allah? Maka itulah jawaban singkat, sederhana, tanpa ayat untuk membalikkan pertanyaan-pertanyaan bagi kaum muslimin, bagi orang yang hari ini membenarkan tudingan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menempatkan perempuan pada lapisan yang sekunder, pada lapisan yang kedua. Dan itu tentunya sebuah tuduhan, dan itu merupakan sebuah tuduhan yang tidak beralasan. Karena memang bukan semacam itu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya Allah itu memberikan syariat yang banyak bagi kaum perempuan karena sayangnya Allah kepada perempuan. Bukankah Bapak Ibu kalau memiliki anak yang disayang, dicintai betul, kita akan memberikan peraturan-peraturan di mana peraturan itu bersifat untuk menjaga dia dari berbagai macam perkara buruk yang bisa menimpanya. Kalau kita menjadi orang tua berpendidikan, tahu berbagai macam ilmu, tahu bagaimana bahaya di lingkungan luar, maka menjadikan kita menjadi orang tua karena saking cintanya membuat aturan. Jangan gampang berbicara dengan orang asing. Kalau ada orang asing menawarkan makanan, jangan diambil, karena bisa jadi di dalam makanan itu ada zat yang berbahaya. Kalau kemudian pulang tunggu abi, jangan sampai menerima boncengan siapapun. Kenapa aturan itu dibuat orang tua? Ketika dia memiliki anak yang dia cintai, aturan itu dibuat karena sesungguhnya dia mencintai anak itu dan dia tidak ingin anak itu mendapatkan sesuatu yang membahayakan.
ketika dia membuat aturan-aturan di mana aturan itu bukan untuk merendahkan anak kita, tetapi justru untuk menjaga anak kita dari sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan dia. Makanya Masya Allah ya, akhirnya itulah yang kita harus pahami. Sebuah tamsil, sebuah analogi yang sederhana. Itulah yang kemudian menjadikan kita memahami betul. Itulah yang menjadikan kita mengerti betapa Islam itu sangat memperhatikan tentang kehidupan wanita. Ketika Islam itu sangat memperhatikan kehidupan wanita, lalu mengistimewakan, dan Allah tidak ingin dalam kehidupan wanita itu kecuali adalah kebaikan, maka Allah membuat syariat, Allah membuat aturan yang disampaikan oleh nabinya, yang disampaikan oleh rasulnya, supaya setiap wanita itu betul-betul terjaga kesucian mereka, terjaga fitrah mereka, dan terhindar dari segala macam keburukan-keburukan yang bisa menimpa kepadanya ketika dia tidak mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi tidak ada istilah bahwasanya Islam itu terlalu mengekang kehidupan perempuan, terlalu membatasi kehidupan perempuan, karena sesungguhnya itu tidak berlaku. Kalau kita melihat secara nyata bagaimana kehidupan syariat itu, terutama adalah untuk menjaga. Bukankah kita kalau pengen beli barang mahal berbeda dengan beli barang murah kan? Kalau kita pengen beli gorengan, kita bisa kalau beli gorengannya cuma 500 per biji, maka kita bisa megang-megang ya, tanpa ada plastik, tanpa ada alat apapun kita bisa megang ini. Kalau tidak cocok kemudian kita ganti ini. Kalau kemudian kita merasa ini bakwanya kurang gede, kita jatuhkan lagi, kita pilih yang lain. Dan setiap orang yang membeli gorengan semacam itu. Kenapa orang bisa melakukan semacam itu? Karena murah. Tidak ada SOP dalam barang-barang semacam itu ketika terlalu murah. Beda kalau kita membeli makanan yang mahal. Ketika kita akan membeli makanan yang mahal itu kan peraturannya banyak. Kita tidak boleh megang-megang, kecuali melihatnya pakai etalase. Ketika mencoba mencicipi pun ada standarnya. Ketika ingin ini pun ada konsekuensinya. Baru kita bisa mendapatkan makanan-makanan mahal yang kita inginkan. Sebenarnya sama, itulah yang sering kita harus pahami. Bahwasanya Islam itu menempatkan perempuan menjadi sebuah makhluk yang begitu berharga. Ketika dia menjadi makhluk yang begitu berharga, dia jaga dengan aturan supaya orang tidak gampang untuk memperlakukan, supaya tidak terkesan murahan ketika wanita itu diperlakukan di dalam syariatnya. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti, tidak ada zat yang paling sayang kepada wanita kecuali adalah Allah. Kalau ada manusia yang menuduh Allah dengan syariat yang Allah turunkan, lalu dia menganggap syariat Allah itu tidak indah ketika mengatur wanita. Nah, kalau ada orang yang masih membenarkan tuduhan-tuduhan sumbang semacam ini, simpel, sederhana. Katakan aja untuk membalik apa yang dia sampaikan dalam pernyataannya itu. Lalu kalau Allah sudah kamu tuduh menjadi zat yang tidak adil kepada wanita dan tidak cantik syariatnya kepada wanita, maka siapa yang adil? Apakah dirimu yang adil? Apakah kalangan sekuler yang adil? Apakah kalangan kapitalis yang menempatkan perempuan hanya menjadi objek pemanis untuk melariskan dagangan mereka, untuk menaikkan trending tontonan, dan wanita hanya dihargai menjadi seonggok barang untuk melariskan sebuah program, untuk melariskan sebuah program atau sebuah produk? Apakah mereka yang lebih adil di dalam produk syariat yang mereka berikan kepada wanita? Maka itulah yang akan bisa menjawab, dan saya kira itulah yang disampaikan dan dijawab oleh para ulama. Inilah yang menjadikan kita akhirnya ketika kita faham bahwasanya perempuan itu merupakan makhluk yang begitu istimewa, sampai Allah istimewakan, Allah jelaskan syariatnya, sampai detail setiap syariat yang Allah jelaskan kepada kalangan wanita. Nah, ini pula yang menjadikan kita akhirnya faham, Islam itu menempatkan wanita menjadi salah satu tiang peradaban. Karena sesungguhnya tiang peradaban itu dimulai dari wanitanya juga. Karena apa? Karena rahim yang taat itu akan melahirkan para pahlawan-pahlawan Islam. Makanya, karena Islam itu tahu bahwasanya pilar peradaban itu dimulai dari kalangan wanita-wanitanya, makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita mendapati syariat itu betul-betul menjadikan wanita bukan lagi menjadi objek, tidak menjadikan wanita itu objek, tapi sesungguhnya wanita itu merupakan salah satu makhluk yang Allah bebankan kepadanya dan Allah berikan kepadanya sebuah amanah besar. Dia menjadi pilar peradaban.
Karena dia menjadi pilar peradaban, maka kemudian ditreatment oleh Islam dengan berbagai macam pembelajaran supaya wanita betul-betul mampu di dalam fitrahnya untuk melahirkan peranan dan tugas mereka di dalam melahirkan para pahlawan Islam. Karena orang yang luar biasa itu selalu di belakangnya ada wanita hebat yang menjadikan dia menjadi luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tidak akan lahir Imam Syafi'i kalau misinya Ibu Syafi'i itu tidak sebesar Imam Syafi'i. Tidak akan lahir Imam Ahmad kalau visinya ibunya Imam Ahmad tidak memiliki visi yang besar ketika dia memiliki Imam Ahmad. Tidak akan lahir Imam Malik kalau kemudian ibunya Imam Malik tidak memiliki misi yang besar dan visi yang besar sebelum dia melahirkan Imam Malik. Makanya kita akhirnya paham, betul kata para ulama, sesungguhnya wanita ini luar biasa. Karena dari wanita itulah lahirlah Imam Malik, lahirlah Imam Syafi'i, lahirlah Imam Ahmad dalam kehidupan mereka. Dan bahkan tidak sedikit para ulama-ulama besar itu justru mereka lahir dari keluarga yatim yang bapaknya sudah meninggal duluan. Bukankah Imam Syafi'i adalah yatim? Yang mendidik Imam Syafi'i itu adalah ibunya. Bukankah Imam Ahmad juga yatim? Yang mendidik Imam Ahmad itu adalah ibunya. Sampai ibunya Imam Ahmad itu gendong anaknya setiap pagi untuk sholat di masjid. Bukankah kita menjumpai bagaimana Imam Bukhari itu adalah yatim? Yang mendidik Imam Bukhari itu adalah ibunya. Dan ibunya ketika mendapati Imam Bukhari kecil dalam kondisi lahir buta, maka pada saat itu ketika mendapati bahwasanya kita menjumpai bahwasanya pada saat itu Imam Bukhari kecil itu dalam kondisi buta, maka kemudian ibunya terus meminta kepada Allah supaya betul-betul disembuhkan. Dengan wasilah doa yang dipanjatkan, oleh ibunya Imam Bukhari, maka pada saat itulah bagaimana kita menjumpai Imam Bukhari akhirnya mampu disembuhkan dari penyakit butanya dan Imam Bukhari menjadi ulama besar, dan itu karena kekuatan doa dari ibunya Imam Bukhari. Nah, disinilah kita akhirnya paham, inilah betapa besarnya kedudukan wanita di dalam Islam. Karena Islam itu menempatkan perempuan itu adalah pilar peradaban, makanya ditreatment oleh Allah dengan treatment yang terbaik. Bukankah kita kalau mendapati sebuah pilar, maka treatment pelatihannya itu betul-betul istimewa? Mari kita lihat latihannya Kopassus. Kopassus itu kalau ingin masuk ke brigade dan pasukan Kopassus tentunya tidak mudah. Tidak sebagaimana ketika kita ingin menjadi security. Tidak mudah sebagaimana ketika kita hanya menjadi hansip ataupun satpam. Satpam, security mungkin latihannya biasa. Tapi Kopassus tidak bisa disamakan. Latihannya betul-betul berat. Kenapa latihan Kopassus itu begitu berat? Karena sesungguhnya latihannya Kopassus itu berat sekali karena mereka akan menjadi garda terdepan untuk menjaga bangsa kita dari serangan dan ancaman musuh. Nah, itu yang kita peroleh. Kalaulah Kopassus kita bisa maklumi treatment yang diberikan kepada pasukan ini tidak biasa, maka wanita pun sama. Wanita itu ditreatment dengan treatment yang terbaik karena Allah menempatkan wanita adalah pilar peradaban. Ketika dia menjadi pilar peradaban, maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham betapa pentingnya di dalam kehidupan wanita itu betul-betul dia harus mengerti apa yang Allah ajarkan kepada dirinya sampai betul-betul wanita ini mampu betul-betul menjalankan tugasnya kemudian menjadi pilar peradaban. Maka ini kemudian yang menjadikan kita semakin paham karena wanita adalah pilar peradaban, maka wanita itu harus betul-betul mengisi dirinya dengan berbagai macam referensi, dengan berbagai macam isi yang bisa memberikan kebaikan untuk peradaban yang dibangun di dalam kehidupan agama dan bangsa. Di sisi yang lainnya, tentunya kita paham. Kalau wanita itu sudah paham tentang kewajibannya, kalau wanita sudah paham kewajibannya sebagai seorang muslimah, tentunya tidak ada yang beruntung kecuali setiap orang yang ada di sekitarnya. Bukankah orang tua kalau mendapati anak putrinya betul-betul taat dan sholih kepada Allah, kepada Rasulnya, maka orang tuanya menjadi orang tua yang beruntung. Karena kita mendapati hadis Nabi, bahwasanya seorang bapak, ibu, kalau dia memiliki 2 anak perempuan, menghantarkan 2 putrinya menjaga dirinya dan terjaga kesolihannya, maka itu akan menjadi sutroh, itu akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan api neraka. Orang tuanya menjadi beruntung kalau seorang wanita itu paham kewajibannya.
Bukankah kita mendapati kalau ada seorang istri, wanita menjadi istri yang paham kewajibannya, maka suaminya itu menjadi laki-laki yang paling beruntung di atas muka bumi. Makanya Rasulullah mengatakan khairu ma kana zabihil mar'u al-mar'atu salihah. Tidak ada tabungan yang paling baik, tidak ada tabungan yang paling indah kecuali tabungannya laki-laki itu wanita yang salihah, yang membantunya dalam urusan akhirat dengan cara yang baik. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai makmum, dia ngerti bagaimana kewajibannya kepada suaminya, dia tahu posisinya, dia mengasah potensinya, dia menghargai posisi dan posisi suaminya. Maka kata Rasulullah, kalau ada laki-laki sudah mendapatkan istri yang terbaik membantunya dalam urusan akhirat, dia menjadi laki-laki yang paling beruntung di dalam perniagaan dan di dalam investasi tabungan yang dia miliki. Bukankah kalau ada anak, lalu kemudian dia memiliki seorang ibu yang solihah, bukankah anaknya beruntung? Karena tadi saya mengatakan di awal-awal, rahim yang taat itu akan melahirkan janin-janin yang taat. Dan para pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Ibunya akan bangun, ibunya akan mendidik, ibunya kemudian akan memberikan energi positif kepada anak-anaknya. Ketika ibunya mengerti bagaimana kewajibannya dan mengerti bagaimana posisinya. Makanya para ulama mengatakan, kalau wanita itu sudah tumbuh di dalam tunas yang benar, bijinya benar, proses tanahnya benar, lalu dia betul-betul menjadi wanita solihah, maka seluruh komponen yang ada di sekitarnya, itu menjadi komponen yang paling beruntung dalam kehidupan mereka. Dan itu sebuah keberuntungan yang paling besar. Makanya Masya Allah ya, kita dapatkan bahwasanya wanita itu Masya Allah. Inilah hal yang besar, karena sesungguhnya di dalam kelemahan seorang wanita, di dalam fisiknya, di situ ada keistimewaan. Di dalam bengkoknya, di situ ada kasih sayang. Di dalam keterbatasan logikanya, di situ ada sebuah kebaikan yang Allah berikan. Itulah uniknya wanita. Di balik lemahnya, dia ada kekuatan. Makanya betul ya, kalau ada kita menjumpai di dalam beberapa kata-kata hikmah di dalam bahasa Arab itu, ada seorang ibu bisa mendidik anaknya untuk menjadi benar dibutuhkan waktu 20 tahun. Tapi ketika wanita menggoda laki-laki hanya dibutuhkan 20 menit. Masya Allah ya, berarti di balik kelemahan wanita itu ada kekuatan yang besar. Baik dalam konteks yang negatif ataupun dalam konteks yang positif. Masya Allah ya, di balik keterbatasan dia ada kekuatan. Di balik bengkoknya wanita, maka di situ kemudian ada sebuah kekuatan yang dia miliki. Di balik keterbatasan logikanya ada kasih sayang yang berlimpah untuk anak-anaknya, yang akhirnya menjadikan anak-anak itu bertumbuh kembang dengan kondisi yang baik ketika dia mendapatkan kasih sayang itu. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham ketika wanita itu menjadi salah satu sumber kebahagiaan orang-orang di sekitarnya itu terletak pada wanita. Makanya betul ketika Allah mentreatment wanita, memberikan syariat kepada wanita. Nabi mengatakan wanitanya suruh tersenyum kepada suaminya. Kenapa sih kok Rasulullah menyuruh wanita tersenyum dan dipandang wajah menyenangkan? Karena energi wajah yang menyenangkan itu bisa memberikan kekuatan ekstra bagi laki-laki dan memberikan kekuatan ekstra bagi setiap anak yang dia miliki. Karena dia itu menjadi sumber kebahagiaan dalam banyak orang, maka itulah yang akhirnya Allah memberikan syariat, Allah kemudian memberikan aturan, Allah memberikan berbagai macam aturan yang Allah terapkan dalam kehidupan wanita. Sekali lagi, itu bermaksud supaya menjaga wanita, supaya wanita bisa mendapatkan yang terbaik. Supaya setiap orang yang ada di sekitar wanita itu, mereka juga mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita paham. Inilah istimewanya seorang wanita. Tetapi di sisi yang lainnya, kita juga tidak menutup mata bahwasanya ketika orang-orang yang mereka melihat kekuatan Islam, mereka tahu bahwasanya salah satu di antara kekuatan Islam itu terletak pada wanita mereka. Ketika wanita mereka itu sholihah, wanita mereka itu mengenal malu, wanita mereka itu taat kepada syariat, kekuatan Islam itu terletak salah satunya di sisi ini dan di faktor ini. Itulah yang menjadikan orang yang tidak senang dengan Islam itu tidak suka kalau wanitanya betul-betul bisa menjalankan fungsinya di dalam kehidupan agama mereka. Makanya dibuatlah berbagai macam program, dibuatlah berbagai macam strategi. Bagaimana akhirnya wanita itu bisa keluar dari fitrahnya, bisa keluar dari rasa malunya, bisa keluar dari kewajibannya sebagai
orang yang mereka telah dimuliakan dengan syariat. Akhirnya hari ini para wanita-wanita muslimah itu dikepung dari berbagai macam sisi. Sisi yang pertama dikepung dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Supaya wanita itu membenarkan prosesnya dia, bahwasanya wanita itu lebih unggul daripada laki-laki, kemudian mengkritik syariat ketika syariat itu ditakar dengan perasaan. Ya, setiap ada syariat ditentang ketika tidak sesuai dengan keinginan hatinya dan kebiasaan hobinya. Maka kemudian diserang dengan berbagai macam pemikiran. Adanya orang yang kemudian nikah nggak punya pengen anak karena nggak mau repot di masa mendatang. Dan berbagai macam narasi ini terus ada. Dan kita terus dites dengan berbagai macam narasi ini supaya kemudian menguras energi kita. Baru saja berlalu beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu ada orang yang melemparkan sebuah isu. Oh, zina tidak apa-apa selama dilakukan atas dasar sunga sama suka, itu tidak bisa disebut zina. Baru aja mereda sudah banyak sekali isu. Terus isu itu digoreng. Isu itu kemudian digoreng dan selalu ada kaitannya dengan wanita. Kenapa? Karena ada penumpang gelap di balik setiap isu wanita itu. Yaitu adalah bagaimana setiap orang akhirnya mereka wanitanya itu berburuk sangka terhadap syariat, mereka akhirnya mencitrakan buruk agama dia sendiri disebabkan karena mereka tidak tahu dan mereka terputus referensinya terhadap pemahaman agama yang benar, yang sebenarnya agama ini betul-betul memuliakan mereka dan mentreatment mereka dengan cara yang terbaik. Dan ini kemudian tidak kita nafikan. Makanya kemudian Masya Allah sampai kemudian kita menjumpai berbagai macam kerusakan-kerusakan yang didapatkan ketika seseorang itu, seorang wanita itu tidak tahu bagaimana seharusnya ketika mereka di dalam rumah mereka. Ya, ketika mereka tidak mengerti bagaimana kewajiban-kewajiban mereka. Makanya kemudian sampai ditulis di dalam buku ini ya. Maka sampai kemudian penulis bukunya yaitu Syekh Adil Hasan itu menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Islam ketika mereka tahu bahwasanya pilar peradaban di dalam Islam itu tergantung bagaimana para wanitanya, sampai kemudian mereka itu membuat berbagai macam hal di mana hal-hal ini bisa menjadikan wanita hilang fitrahnya dan kewajibannya sebagai pilar peradaban di dalam Islam. Maka Syekh penulisnya itu kalau nanti ibu-ibu dan ibu-ibu memiliki bukunya dibuka halaman 20. Maka kemudian di situ disampaikan yang pertama menghilangkan kepekaan, ya, yaitu bagaimana wanita itu ketika memandang kerusakan itu bisa menjadi sesuatu yang biasa. Kalau wanita memandang kemaksiatan sudah biasa, apa yang terjadi? Yang terjadi parah. Ketika wanita memandang ini biasa, ini tidak apa-apa, maka yang rusak bukan hanya dirinya. Anak-anak yang dia lahirkan, ketika anak-anak itu banyak mendengar dari ibunya akan mengatakan ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Padahal ketika dia mengomentari tidak apa-apa, itu adalah sebuah kemaksiatan dan kerusakan. Makanya akhirnya diajarkan bagaimana kemudian para wanita-wanita ini memandang kemaksiatan dan dosa itu ketika di packaging dengan kemasan yang terbaik, akhirnya hilang sensitivitas pada wanita, yaitu kepekaan mereka ketika melihat kerusakan. Akhirnya apa? Ya memandang, melihat. Makanya akhirnya apa? Berbagai macam program aplikasi dibuat supaya wanita itu banyak memandang. Ya kan? Banyak memandang. Makanya Masya Allah ya, berbagai macam hal yang kita lihat hari ini itu diwakili dengan sesuatu yang sifatnya memandang. Dari memandang lahirlah pikiran. Dari memandang lahirlah narasi. Dari memandang lahirlah kesimpulan. Makanya Masya Allah, berbagai macam aplikasi terus diturunkan terus supaya kemudian wanita-wanita itu mereka tidak lagi memiliki kepekaan yang sensitif terhadap sebuah kerusakan. Akhirnya apa? Perkara kerusakan dianggap biasa. Kalau wanita sudah menganggap ini biasa, maka yang terjadi bukan hanya pada dia keburukan yang ditimbulkan, tapi pada anak-anak yang dia miliki pun akan memandang setiap kerusakan itu biasa. Kenapa? Karena madrasah pertama yang dia miliki dan suara pertama yang dia dengar ketika dia hidup yaitu adalah ibunya mengatakan tidak apa-apa. Madrasahnya sudah mengatakan tidak apa-apa, anak akan membiu, oh itu tidak apa-apa, biasa. Karena ibunya mengatakan ini tidak apa-apa, nak. Dan kalau sensitivitas terhadap kerusakan itu sudah dianggap biasa, ketika sensitivitas ini hilang kepekaannya,
maka akhirnya menjadikan kerusakan akan terus tumbuh, kerusakan akan bermutasi, kerusakan akan kemudian mengembang menjadi lebih besar, di mana tidak ada resistensi dari orang yang mengingkari kerusakan itu. Ketika para wanita yang melahirkan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat, mereka tidak memiliki konsep kerusakan dan tidak memiliki sensitivitas terhadap kerusakan itu. Akhirnya rusak. Masya Allah ya. Dan itu dimulai dari memandang. Dari memandang. Wanita dipaksa untuk memandang. Ya. Bagaimana kemudian di treatment setiap entertain itu wanitanya supaya banyak memandang. Laki-laki dipoles apa yang disenangi dari perempuan itu kayak gimana. Terus dipaksa untuk memandang. Ketika sudah memandang, maka dia kemudian akan mengambil narasi, mengambil kesimpulan. Dan terjadilah berbagai macam hal-hal yang buruk. Dimulai dari hilangnya kepekaan, dan hilangnya kepekaan itu terlalu banyak memandang. Akhirnya yang jadi kesalahan, lambat laun akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Makanya kita teringat salah satu perkataan ya, saya tidak tahu perkataan ini dari mana sumbernya, aslinya, tapi ada sebuah perkataan yang menjadi renungan. Tanamkanlah kebatilan terus menerus, lama-lama kebatilan itu akan dianggap menjadi kebenaran. Ya, contohnya kita lihat ya, ada orang tiap hari disajikan tontonan homo, kita disuruh memaklumi orang dengan tingkat penyelewengan dia kepada orientasi seksual, dibentuk dalam bentuk yang lucu, dibentuk dalam masalah sensitif yang menguras keperasaan kita. Akhirnya apa? Kita memaklumi, udah nggak apa-apa. Dan itu semuanya dimulai dari satu pandangan. Itu kata Syekh Adil, penulis dalam buku ini. Kemudian yang kedua, langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin untuk melemahkan sendi-sendi kekuatan Islam terhadap bagaimana proses mereka kepada kaum wanitanya. Yang kedua, memanipulasi agama, yaitu menyamarkan seolah kebebasan yang mereka maksudkan adalah kebebasan yang diperbolehkan oleh agama. Jadi akhirnya ketika wanita diberikan sebuah narasi, freedom, kebebasan, kalian tuh harusnya bebas. Ya. Dengan berbagai macam tagline yang menarik. Ya, ada tagline ini, tagline itu, yang sifatnya adalah mengkerdilkan arti syariat yang mengatur dan memaintenance kepada wanita. Lalu dibuat tagline yang mana tagline itu mudah untuk difahami. Lalu kemudian para wanitanya merasa bahwasanya kebebasan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, itulah yang disebut dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang tampaknya membawa angin surga, tetapi justru pada narasi-narasi itu justru akan merusakkan kehidupan wanita tersebut. Bukankah begitu? Bukankah penjual narkoba ketika menjual narkobanya akan mengatakan bahwasanya tidak apa-apa pakai narkoba, nanti sehat, yang penting tahu takaran? Mungkin begitu. Ya. Kenapa kemudian mereka semacam itu? Karena mereka menawarkan angin surga supaya orang tidak menjauh dari apa yang mereka tawarkan. Sama. Orang yang benci kepada Islam, ketika ingin merusak Islam, mereka akan sampaikan kepada para wanita-wanita yang mengaku dirinya muslimah. Ditawarkan berbagai macam narasi-narasi yang ada di dalam pikiran mereka. Maka kemudian dijadikan bagaimana para wanitanya akhirnya menganggap dan melegalkan kebebasan yang mereka inginkan. Dan menganggap kebebasan itu merupakan bagian dari syariat. Terutama ketika disuarakan lalu diatasnamakan dengan agama, dengan pemahaman-pemahaman yang sudah diselewengkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan hari ini kan begitu kan, kita sadar atau tidak, berbagai macam isu kejadian kalau berkaitan tentang syariat itu digoreng dari berbagai macam perspektif, supaya para wanitanya memahami Islam tidak sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah. Dan itu adalah menjadi kekhawatiran kita. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz, kenapa ya hadis Nabi memberitahukan bahwasanya seorang bapak dan ibu, kalau mereka mampu menjaga putri-putrinya betul-betul salihah sampai dewasa, maka dijanjikan akan menjadi hijab antara dirinya dengan neraka. Ustadz ini menjawab, karena mendidik anak perempuan itu, Ustadz, lebih berat daripada mendidik anak laki-laki. Ketika sudah bertumbuh kembang, ketika mereka sudah mulai dewasa, itu berat.
Kalau mendidik anak laki-laki itu biasanya beratnya ketika kecil karena aktivitas mereka, hiperaktifnya mereka yang menjadikan mereka akhirnya agak berat ketika waktu kecil kan dengan aktivitas yang luar biasa. Tapi ketika beranjak dewasa, beratnya mendidik anak laki-laki tidak seberat mendidik anak perempuan. Dulu sudah lama saya mendapatkan jawaban ini. Tapi akhirnya betul, memang mendidik anak perempuan ketika kita menjumpai memang lebih berat. Dengan perasaan mereka yang sensitif, dominan perasaannya, sehingga ketika menerjemahkan apa yang disampaikan oleh mungkin bapaknya, mungkin ayahnya, mungkin abinya, maka dia merespon apa yang disampaikan orang tuanya dengan perasaannya, dengan apa yang dia kemudian miliki kesimpulannya. Disitulah kita akhirnya paham betapa Islam itu Masya Allah betul-betul tahu apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan tidak ada agama yang paling tahu detail tentang apa yang terjadi pada kehidupan manusia kecuali adalah Islam yang turun dari sisinya Allah. Yang ketiga, yaitu berargumen dengan pendapat-pendapat yang aneh. Jadi jadilah kemudian orang-orang yang nanti akan muncul yang mengaku dirinya muslimah nanti akan melemparkan argumen dan pendapat-pendapat yang aneh supaya menjadi riuh manusia dan supaya nanti terbagi pro dan kontra. Sehingga kemudian ketika terjadi pro dan kontra, akhirnya riuh. Tentunya menguras tenaga, menghabiskan waktu kan. Dan itu kita jumpai kan, hari ini apa yang ditulis oleh beliau itu memang betul adanya. Kita menjumpai banyak wanita-wanita yang akhirnya muncul tanpa kita ketahui dari mana dia belajar, bagaimana dia mengambil referensi, akhirnya mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh. Pendapat-pendapat itu yang kemudian Masya Allah, pendapat-pendapat itu yang membuat gaduh dan membuat riuh dan keramaian di antara masyarakat. Dan itulah yang terjadi. Hari ini standar untuk menjadi orang yang terkenal itu tidak ada standarnya. Menjadi orang yang dikenal publik tidak ada standarnya. Bahkan kalau ingin cepat dikenal, keluarkanlah kebiasaan, sifat yang jelek, maka kemudian akan dikenal cepat. Kalau dalam bahasa kata Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kencinglah di atas zamzam, kamu akan cepat dikenal. Artinya maknanya itu adalah orang kalau berbuat aneh itu cepat dikenal. Banyak akhirnya orang yang memahami tentang ini. Karena di satu sisi sudah dihilangkan sifat malu, kemudian para wanitanya ingin untuk dikenal oleh publik, dikenal oleh banyak orang, dengan berbagai macam iming-iming yang nanti dia dapatkan, akhirnya banyak kontroversi yang kemudian dilakukan. Dan akhirnya ketika kontroversi itu sering terjadi, maka kemudian membuat ribut. Dan yang menjadi korbannya adalah orang-orang yang lemah referensinya dan lemah keimanannya. Mereka akan mendemarkan, akan membenarkan pendapat-pendapat yang aneh. Makanya orang hari ini ya Masya Allah ya, banyak perempuan yang semoga Allah merahmati kita dan wanita-wanita yang hari ini semacam ini. Banyak perempuan-perempuan yang mereka itu walaupun tindakannya sudah tidak masuk akal, tindakannya sudah tidak sesuai dengan etika, kenapa masih banyak yang mengikuti? Ya karena pemikiran yang aneh itu tetap ada yang mengikuti. Makanya ada kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, kullu sakit lakit. Barang yang jatuh itu tetap ada yang mungut. Kadang-kadang kan kita berpikir, kenapa ya ada orang semacam ini tindakannya sudah tidak masuk akal, perkataannya kasar, seringnya begini. Tapi masih banyak yang kemudian ngikutin dia. Kullu sakit lakit. Setiap barang yang jatuh itu tetap ada yang mungut. Setiap barang yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Makanya inilah yang kemudian menjadikan akhirnya setiap orang ketika para wanitanya ditarik dari fitrahnya, dikebiri rasa malunya, kemudian dihilangkan fitrahnya sebagai seorang wanita muslimah, maka yang terjadi adalah bagaimana wanita itu ada yang dipilih untuk kemudian menyuarakan pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh. Dan itu kemudian akan menjadi kontraproduktif. Kemudian yang keempat, yaitu konsisten membuat satu film, membuat satu sinetron, supaya dengan tema-tema wanita, dengan penumpang gelapnya adalah mereka. Supaya dengan film, sinetron itu, akhirnya setiap pemikiran itu bisa diselewengkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat film itu. Karena orang kalau membuat film, yang dia inginkan tidak hanya uang pastinya. Karena orang yang membuat film itu kan pasti punya visi misi hidup.
Orang yang membuat film itu pasti punya narasi dalam kehidupan mereka. Itu kan pasti. Makanya dibuatlah film. Yang mana film itu atau sinetron itu bukan hanya untuk mendatangkan uang, mendatangkan materi, tapi bagaimana film-film dan sinetron itu bisa menghantarkan, bisa menjadi bridging, bisa menjadi jembatan untuk menghantarkan pikiran mereka kepada orang yang melihat film itu. Dan hari ini, Masya Allah, prosentase film yang betul-betul membawa narasi kebenaran itu jauh lebih sedikit daripada yang mereka itu, daripada kemudian yang membawa sebuah narasi yang tidak jelas. Dan selalu ada penumpang gelap dalam hal semacam ini. Dan itu betul-betul sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal. Ada tontonan yang kemudian selalu dikenalkan. Karena dari tontonan itulah lahirlah sebuah narasi. Dari tontonan lahirlah sebuah kesimpulan dalam kehidupan. Makanya para wanitanya dimanjakan dengan tontonan-tontonan terus supaya lahir narasi-narasi yang diinginkan oleh mereka. Walaupun mereka tidak pernah bertemu secara fisik, secara online dari dekat, tapi dari film itu akhirnya menjadi message-nya itu terdelivery, ya. Message itu kemudian tersampaikan kepada yang lihat. Yang lihat mungkin hanya melihat ini entertain kok. Enggak bisa hanya entertain. Kemudian yang terjadi adalah narasi kemudian terjadi, terbentuk, pemikiran jadi terbentuk. Ya, ternyata begini itu enggak apa-apa kok. Kalau begini itu enggak apa-apa. Jadi kita tentunya tidak boleh naif bahwasanya tontonan itu hanya sekedar entertain. Enggak bisa kayak gitu. Karena yang membuat tontonan itu tentunya mereka pasti punya misi. Mereka pasti punya pikiran. Selain dia mengharapkan keuntungan. Dan itu terkadang yang banyak kemudian kita tidak sadari. Ya. Maka kemudian yang kelima, menanamkan atau mengklaim bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang benci sama Islam ketika mencabut para wanita-wanita Islam dalam pilar peradaban itu, mereka selalu pandai mengatakan kami itu membantu para wanitanya. Padahal mereka bermaksud merusak. Ya. Mereka kalau dikatakan jangan merusak, mereka mengatakan sesungguhnya kami memperbaiki wanita mereka. Padahal tidak. Mereka sebenarnya ingin merusak kehidupan wanita ketika wanita itu dicabut secara paksa dari fitrahnya kehidupan mereka. Kemudian yang keenam, ya, supaya kemudian akhirnya para wanita itu ragu terhadap hijab yang mereka kenakan. Diperlihatkanlah contoh bagaimana ada orang yang berhijab, tapi akhirnya memperlihatkan contoh yang tidak baik. Yang digoreng hijabnya. Ya. Ada orang ketika dia sudah terdakwa, yang asalnya tidak pernah pakai hijab, tiba-tiba pakai hijab ketika terpidana. Padahal selama dia melakukan kejahatannya tidak pernah pakai hijab. Ya kalau alasan dia memakai hijab pada saat itu karena dia pengen bertobat, insya Allah semoga diterima tobatnya. Sebagaimana kita juga pengen diterima tobat kita dan kesalahan kita. Tapi kadang-kadang semacam itu untuk mencitrakan, ternyata hijab itu untuk menjadi tempat pelarian, menutup dari kejahatan yang mereka lakukan. Dibuat bagaimana pandangan kita membuat citra yang buruk terhadap mereka yang memakai dan menutupi pakaian mereka dengan hijab mereka. Lah inilah yang kemudian terjadi. Ketika kita faham apa yang disampaikan oleh penulis buku di dalam mukadimah ini, bahwasanya Masya Allah ya, para wanitanya itu sudah dikepung dari tontonan, dari ini, dan akhirnya meninggalkan fitrahnya dia sebagai pilar peradaban, sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupan orang di sekitar. Maka kemudian yang terjadi adalah kita harus kembali ke basic. Berarti kaum wanitanya itu harus diisi. Ya, diisi itu apa? Karena faqidu syai' la yuti. Karena yang tak terisi tak mampu mengisi. Tapi yang mengisi, yang terisi akan mampu mengisi. Makanya kemudian akhirnya lahirlah buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Karena saking sayangnya para ulama kepada kaum wanita, dibuatlah karya-karya yang mereka buat untuk menjadikan wanita itu berada pada tracknya yang benar. Karena track yang benar itu, Masya Allah, wanita kalau sudah berada pada track yang benar itu luar biasa. Maaf ya Bapak dan maaf ya Ibu-Ibu. Wanita itu banyak ngelahirin aja itu sudah menakutkan. Mosok Ustaz? Loh iya. Mana contohnya? Loh, mari kita lihat di Israel. Israel itu khawatir terhadap Palestina itu bukan hanya senjata-senjatanya Hamas. Tapi yang mereka khawatirkan pula itu apa? Demografi masyarakat Palestina. Wanita Palestina itu yang subur. Wanita Palestina itu subur sekali untuk melahirkan keturunan. Ketika Israel itu tahu bahwasanya wanita itu demografinya besar, maka mereka khawatir terhadap demografi itu. Gimana tidak? Ibarat kata dibom
Di satu rumah orang Palestina meninggal 2, bersamaan pada detik yang sama lahir 3-4 orang yang siap menggantikan yang meninggal dunia. Saya ketika membaca sebuah tulisan tentang itu, karena Israel pernah khawatir terhadap demografi masyarakat Palestina yang semakin membengkak dan besar, saya kemudian membayangkan, Masya Allah ya, perempuan itu baru melahirkan saja, itu sudah menakutkan. Perempuan itu kalau punya konsep ingin punya anak banyak, itu sudah mengkhawatirkan. Saya bayangkan bagaimana kalau perempuan itu bukan hanya melahirkan, dia mendidik, dia mengarahkan, dia kemudian ngikutin petunjuk. Dan itu semuanya Allah jadikan, karena wanita itu dijadikan pilar peradaban. Banyak wanita yang tidak menyadari, ketika mereka dijadikan pilar peradaban, sumber kebahagiaan orang di sekitar, banyak wanita akhirnya mereka mendiskon besar-besaran dirinya dan tidak lagi menjadi pilar peradaban. Ujungnya apa? Jadi objek, dinilai fisiknya. Dan banyak wanita itu senang dinilai fisiknya. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya mereka kayak label harga yang disematkan kepada diri mereka ketika mereka dinilai fisiknya. Makanya para wanita sekarang berlomba-lomba bagaimana membesarkan dan bagaimana memuluskan fisik-fisik mereka. Karena mereka tidak mau menjadi pilar peradaban, hanya menjadi objek. Yang mana ketika objek itu sudah mulai didatangin oleh umur dan seleksi alam, dia akan tersingkir karena digantikan dengan yang baru. Kalau Islam enggak. Kalau wanita sudah betul-betul menjadi pilar peradaban dan dia ngerti kewajibannya, sampai tua pun dia akan mendapatkan respek. Dia akan mendapatkan penghormatan. Bahkan ketika dia sudah tua pun, dia menjadi seorang wanita yang dihargai anak-anaknya. Diberikan cinta penuh oleh kemudian keturunannya. Suaminya akan memberikan ridho. Orang tuanya sebelum meninggal akan memberikan kecintaan kepada putrinya. Dan itu tidak didapatkan dengan mudah. Lah ini loh yang menjadikan kita paham gitu loh. Kenapa kita harus mengkaji muslimah dalam dekapan sunnah ini? Kita membahas wanita dalam muslimah dalam dekapan sunnah ini. Karena kita ingin supaya para wanitanya tersambung referensi hidup mereka kembali. Wanita itu tahu, oh hadisnya ini loh tentang wanita itu ini. Hadis tentang ayat wanita itu, hadis tentang wanita itu ini. Dan kita selalu harus memiliki satu sikap yang sama. Prasangka kita terhadap syariat itu satu. Bahwasanya syariat itu untuk memuliakan para wanitanya. Kalau ada yang masih merasa bahwasanya syariat itu untuk merendahkan wanita, ya maaf, jangan belajar ini dulu. Karena khawatirnya nanti, loh kok syariat begini, kok syariat begitu. Syariat itu datang dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau kita betul-betul mengagumi ciptaan Allah yang sangat indah, harusnya juga kita mengagumi bahwasanya syariat Allah juga indah, seiring dengan keindahan alam yang Allah ciptakan ini, yang tidak terbantahkan oleh kita. Kadang-kadang ya ironis ya, kita mendapati orang mengagumi alam semesta dengan keindahannya dan mempesona pemandangannya, Masya Allah. Tapi di sisi yang lainnya, dia tidak menganggap indah syariatnya. Padahal yang membuat alam itu Allah, yang kemudian menciptakan syariat juga Allah. Dan syariat yang Allah turunkan kepada kaum wanitanya, itu betul-betul syariat yang betul-betul indah. Mengarahkan kepada wanita, supaya wanita betul-betul terbaik. Kalau dia menjadi anak yang menjadi sutrah orang tuanya dari neraka. Kalau dia menjadi istri, suaminya itu paling bahagia. Senyum saja sedikit, sudah memberikan motivasi dan kekuatan untuk suaminya. Kalau dia menjadi ibu, anak-anaknya itu kemudian betul-betul akan bertumbuh kembang dengan luar biasa dan menjadi pahlawan Islam dan menjadi ilil muttaqina imama ketika dia mendapati ibunya itu qurrata a'yun. Coba bayangkan, sedahsyat itu. Ya. Jadi kemudian impact yang ditimbulkan kalau wanita itu ngikutin syariat itu luar biasa. Masyarakat kemudian akan berkualitas, bangsa itu juga akan berkualitas. Ketika kemudian para wanita-wanita mereka itu betul-betul ngikutin syariat. Jadi tidak ada syariat itu merendahkan itu. Kalau syariat sudah merendahkan, terus siapa yang nggak merendahkan? Perkataan manusia. Maaf ya, dia sama orang tuanya kadang-kadang belum tentu dia bisa memberikan yang terbaik. Dia kemudian kepada anaknya kadang-kadang bisa belum memenuhi haknya. Kok ada banyak wanita yang suka ngomong, ini syariat kepada wanita tidak adil. Loh, terus yang adil siapa? Ibu, kamu yang adil. Kamu saja kadang-kadang tidak adil sama orang tuamu. Kadang-kadang kamu tidak adil sama suamimu. Kadang-kadang kamu tidak adil sama anakmu. Tapi dengan begitu sombongnya kita bisa mengatakan ini syariatnya tidak cocok sama wanita. Ini sangat-sangat subjektif ini. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita ngerti, kita paham.
Jadi kenapa kemudian harus kita bahas kitab ini, Ustaz? Kitab ini akan menjelaskan tentang 100 hadis tentang kaum wanita. Supaya para wanita itu tidak boleh terputus referensinya. Tidak boleh terputus referensi mereka. Mereka tidak boleh terputus referensi mereka tentang wanita itu tidak boleh terputus referensinya. Wanita itu ketika dimuliakan, dijadikan pilar peradaban, sumber kebahagiaan di dalam kehidupan. Berarti wanita itu harus tersambung referensi-referensinya itu. Terputus referensi wanita dari referensi yang Allah turunkan untuk mereka. Gimana wanita itu akan berjalan pada track yang benar? Wanita itu simpel. Berjalanlah sesuai dengan track yang Allah berikan. Balasannya yang datang dari Allah itu luar biasa. Berjalan pada track itu gimana? Berjalan pada track itu tuh gimana? Simple. Ikutin syariatnya. Bersihkan pandangan kita terhadap syariat. Allah itu pengen kita mulia. Itulah syariat. Saya ambilkan sebuah contoh yang simpel dan sederhana menutup kajian perdana hari ini. Ketika Islam melarang wanita itu pacaran, tidak boleh disentuh, tidak boleh kemudian diajak berduaan. Tentunya syariat ini bukan untuk mengekang perempuan, tidak. Untuk menjaga dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan. Ketika syariat ini sudah banyak orang mengerjakan, lahirlah orang-orang kayak semacam pahlawan kesiangan. Oh, udah apa-apa kok pacaran. Gimana kita akan kenal suami kita kalau kita tidak pacaran? Suaranya kemana-mana dia menentang itu. Tapi orang yang muncul layaknya pahlawan kesiangan ini tidak pernah mampu berkata-kata. Ketika pacaran itu menimbulkan produk-produk luar biasa di luar batas kemanusiaan. Ada laki-laki menyuruh pacarnya untuk menggugurkan kandungan. Sampai akhirnya perempuannya stres pun bunuh diri. Berapa banyak wanita yang jebur di jembatan mati bunuh diri. Berapa banyak perempuan membunuh laki-lakinya dan laki-laki itu membunuh perempuannya gara-gara stres setelah mereka melakukan hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah. Ketika semua itu menghiasi berita timeline kita setiap harinya. Orang yang lantang ketika mengatakan, gak apa-apa pacaran itu merupakan kebebasan ekspresi. Dihadapkan sama kasus yang tiap hari muncul, terdiam. Syariat tetap dia mengatakan haram. Karena pandangannya Allah itu jauh lebih ke depan dari pandangan kita manusia. Pandangan manusia mungkin 1, 2, 3 hari, 1, 2, 3 meter. Pandangan Allah itu tidak ada batasnya. Dan itu yang mengatakan kepada kita, Masya Allah, itulah hal yang luar biasa. Inilah yang menjadikan kita membahas muslimah dalam dekapan sunnah. Bersama dengan para ibu-ibu, para ummahat di komunitas muslimah MRKR, kita akan bahas kajian kitab ini secara berkala. Muslimah di dalam dekapan sunnah. Ini yang akan menjadi pembahasan kita dan ini merupakan kajian perdana kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Ini yang kemudian dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Siapapun tadi contoh yang saya sebutkan, bukan berarti kita lebih baik, bukan berarti kita menghujat. Siapapun yang kita ambil contohnya, orang-orang yang mereka semacam ini, semacam itu, tentunya semoga mereka mendapatkan rahmat sebagaimana kita juga ingin mendapatkan rahmat. Mengambil ibrah kejadian bukan berarti kita merasa lebih baik. Mengambil ibrah dari orang-orang di sekitar kita. Ada perempuan yang begini, ada yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh. Itu sebenarnya adalah harapan kita. Semoga mereka mendapatkan rahmat sebagaimana kita pun sangat membutuhkan rahmat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah muslimah di dalam dekapan sunnah kita akan bahas supaya para wanita tidak pernah terputus referensi mereka terhadap ilmunya Allah yang betul-betul memuliakan mereka setiap saatnya dan setiap waktunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Saya serahkan kembali kajian ini kepada Pak Salim. Monggo Pak Salim. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita sudah mulai kajian perdana kita pada hari ini dan insya Allah ini jadi kajian rutin setiap 2 bulan yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Residence. Tema kajiannya adalah membahas kitab Muslimah dalam dekapan sunnah. Insya Allah masing-masing dari kita khususnya yang akhwat
bisa menjadikan pribadi-pribadi muslimah yang selalu dalam dekapan sunnah. Dan buat yang ikhwan yang punya anak perempuan, yang punya istri, bisa menjaga para wanita dalam keluarganya untuk selalu dalam koridor yang dibenarkan berdasarkan syariat Nabi dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, izinkan saya membacakan ada beberapa pertanyaan. Sebelum Pak Salim, sebelum ya, dibacain pertanyaan, boleh nggak kita tampilkan teaser dulu supaya para jamaah juga melihat teasernya. Setelah itu kita buka dengan tanya jawab. Kalau diperkenankan. Baik Ustaz. Kepada Ustaz. Ada 2 teaser ya, Pak Salim, nggih. Sekitar 2 menit. Baik, nggih. Insyaallah. Jazakallah khair. Teaser yang pertama, pertama Homeland, teaser yang kedua tentang kajian hari Ahad antara poligami antara kata hati dan syariat wanita. Baik, Ustaz. Kok trouble suara terus, Nak? Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah. Khi, buka dulu. Kita di mana, Khi? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi ya, Khi. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. runut dan sistematik. The Homeland itu akan menceritakan tentang sisi surga dari sudut pandang dan insight yang kita bisa harapkan tumbuh rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian ada teaser yang kedua, yaitu tentang kajian
special edition, yaitu tentang masalah poligami antara kata hati wanita dan syariat. Saksikan teasernya sekitar 1 menitan. Mereka menganggap itu hanyalah sesuatu yang sifatnya guyonan dan lelucon, bukan sesuatu yang sifatnya melukai hati. Banyak sekali wanita yang menganggap ketika mendengar suaminya bercanda dan berkelakar tentang masalah poligami, tanpa disadari kaum laki-laki itu mengguret luka di hati seorang wanita. Itulah hal-hal kecil yang sering kita tidak sadari. Banyak hal-hal yang terkadang kita lakukan dalam kondisi kita pandang itu lelucon dan kelakar, tapi ternyata sejatinya bisa melukai hati seorang wanita. Apa saja kata hati wanita yang jarang kita ketahui sebagai laki-laki tentang masalah ini? Mari kita dengarkan obrolan antara saya dengan Ummu Bassam antara poligami dan kata hati wanita. Sudah Ustadz, sudah mendengar. Di hari Ahad, mungkin ada yang banyak bertanya kenapa kok khusus untuk akhwat. Nah, jadi jawabannya begini. Karena saya sebagai suami harus betul-betul berupaya semaksimal yang saya bisa untuk menjaga marwah istri saya, ya, dari pandangan-pandangan laki-laki yang ajnabi, laki-laki asing, sesuai dengan apa yang saya bisa mampu. Makanya akhirnya kajian ini kami pilih untuk akhwat only, supaya ya bagian dari upaya saya untuk menjaga istri yang saya cintai dari pandangan-pandangan ajnabi. Bagaimana kalau para bapak ingin ikut? Silahkan, kalau bapak-bapak ingin ikut silahkan, tetapi harus didampingi dengan istrinya supaya betul-betul mampu kita mengambil dan menyerap ilmu-ilmu yang ada pada kajian tersebut. Sembari ilmu itu juga kami serap untuk kehidupan kami sendiri. Jadi itu syaratnya. Kalau ada laki-laki belum punya istri, ya saya belum mengizinkan. Jadi khusus kajian yang hari Ahad nanti adalah untuk akhwat, kemudian untuk umahat, kalaupun ada bapak-bapak suami maka bersama dengan istrinya. Alhamdulillah, semoga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Allah alam bisawab. Kapan Ustadz poligami dibahas dengan sudut pandang laki-laki, dilihat oleh laki-laki? Insya Allah kapan-kapan kita akan bahas, mungkin di lain waktu insya Allah, dengan mungkin Ustadz ataupun dengan orang yang lebih mumpuni dan lebih berpengalaman, menjelaskan secara utuh tanpa terkesan memihak ke kanan dan ke kiri. Allah alam bisawab. Saya serahkan kembali tanya jawabnya ke Pak Salim. Baik Ustadz. Insya Allah program-program yang dilaksanakan oleh Syamila ini bisa sukses ya Ustadz. Saya pribadi melihatnya bagus sekali Ustadz. Seperti yang daholiin ini luar biasa. Tampilan videonya keren banget Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ini Pak Salim. Kesuksesan yang kemarin ya Ustaz, ya, program yang the day after you die, ya, Masya Allah. Kan Pak Salim ini termasuk yang membackup berbagai macam series di Syamila. Kemarin kita di Syamila ngadain Syamila Premier, ya, gala premier untuk the day after you die, yang menyediakan wardrobe-nya itu panggungnya itu adalah Pak Salim. Nah, Pak Salim sendiri punya usaha bisnis peminjaman apa Pak Salim? Dekorasi. Ya, enggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, sesama pengusaha muslim. Alhamdulillah. Saya bangga dikasih kesempatan oleh Ustadz untuk berpartisipasi mensukseskan acara kemarin. Mudah-mudahan saya juga dikasih kesempatan ya Ustadz ya. Ya, insya Allah Bapak. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, izinkan saya di kesempatan yang terbatas ini ada beberapa pertanyaan, namun saya coba pilih beberapa pertanyaan aja karena waktunya terbatas. Pertama saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apabila istri sudah berbuat yang terbaik untuk suami dan keluarga, namun ternyata suami melakukan perbuatan maksiat dan sudah diingatkan, namun tidak berubah, apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut Ustaz? Fadil, Aziz itu suaranya double katanya di Instagram.
Kalau kita mendapati ada seorang istri yang diuji dengan suami yang bermaksiat, maka sebenarnya ada dua kondisi, Pak Salim. Kalau sang suami selalu ketika bermaksiat ada keinginan untuk bertaubat, tetapi mungkin masih jatuh bangun di dalam kemaksiatan itu, maka sesungguhnya kita harus bersabar. Ya, karena menemani, membersamai suami yang masih terpuruk di dalam kemaksiatan adalah hal kebaikan. Bukankah kita kalau ada guru mendapati muridnya bermaksiat, bukankah guru yang baik adalah guru yang membersamai muridnya ketika muridnya masih jatuh bangun di dalam meninggalkan kemaksiatan? Itu adalah guru yang baik. Istri yang baik, suami yang baik adalah yang tentunya ketika pasangannya jatuh di dalam kemaksiatan, tetapi selalu ada komitmen untuk bertobat, walaupun terkadang melakukan kembali. Mungkin karena menjaga dari nafsu itu tidak mudah, ya. Maka kemudian membersamainya itu lebih baik. Tapi yang kedua, ada orang pasangan kita yang melakukan kemaksiatan tetapi tidak ada komitmen untuk bertobat. Ketika diingatkan marah-marah, ketika diluruskan menjadi marah-marah. Maka kalau ada yang semacam ini, maka istikharahlah kepada Allah. Maka ini yang kemudian kita harus lakukan. Maka berkembang lagi, maksiatnya juga terbagi menjadi dua. Kalau maksiatnya bukan maksiat yang besar, ya, tentunya juga menjadi pertimbangan berbeda. Kalau maksiatnya sampai perzinahan berkali-kali, maka itu juga menjadi pertimbangan. Walaupun kalau dia bertaubat, kalau dia betul-betul ingin bertaubat dan dia ingin ditemani, maka temani. Tapi kalau memang akhirnya terjadi perzinahan yang kedua setelah yang pertama ini sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, kok sampai melakukan kembali padahal ini dosa besar, ya tentunya menjaga kesucian wanita lebih baik daripada dia harus berkumpul dengan seorang laki-laki atau seorang suami yang mereka bermain-main dengan dosa besar yang bernama perzinahan. Tapi kalau dosanya bukan dosa yang besar, maklumi, memang kita tentunya paham, kita pasti punya kekurangan sebagai pasangan, sebagaimana pasangan kita memiliki kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, banyak akhwat-akhwat yang sudah paham batas pergaulan dengan ikhwan. Tapi jika sedang mengobrol atau berinteraksi dengan ikhwan, dibarengi dengan bercanda dan tawa-tawa yang menimbulkan rasa senang. Apakah hal tersebut boleh Ustaz? Bagaimana seharusnya seorang akhwat berkomunikasi dan berkegiatan dengan ikhwan? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, sebenarnya nanti ada pembahasan di hadis yang kita akan bahas Pak Salim insya Allah. Tapi ya saya akan jelaskan sedikit ya. Jadilah wanita tidak sebagaimana bulan, rembulan yang begitu mudah untuk dilihat, begitu mudah untuk dinikmati. Jadilah wanita sebagaimana mentari yang sulit untuk diraih, sulit pula untuk dilihat. Menjadi wanita yang tidak membuka pintu fitnah bagi laki-laki itu jauh lebih baik daripada menjadi wanita yang akhirnya membuka fitnah bagi laki-laki. Fitnah paling besar bagi laki-laki itu adalah wanita. Karena dalam gemulainya, dalam candanya, di situ ada fitnah-fitnah yang akan bisa memasung wanita, bisa memasung laki-laki dan terpuruk dengan akal sehatnya. Makanya jagalah diri kita supaya kita tidak menjadi penyebab fitnah bagi banyak orang. Makanya salah satu doa yang baik bagi wanita itu apa? Ya Allah, janganlah engkau menjadikan diriku sebagai wanita yang menjadi fitnah bagi laki-laki yang baik di sekitarku. Karena berapa banyak laki-laki kehilangan akal sehat hanya karena pembicaraan 10-20 menit dengan seorang wanita. Nah itulah yang harus senantiasa kita perhatikan. Kita hidup dengan ujian yang Allah berikan semacam itu. Allah alam bisa. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini masih tentang seputar yang sama kurang lebih ya. Assalamualaikum Ustaz, Afan izin bertanya, jika seorang wanita sudah melakukan syariat Allah yang wajib maupun yang sunnah, semisal telah rutin menjalankan sholat duha, kemudian kita sudah menikah, kemudian ketika sudah menikah tidak bisa merutinkan lagi kegiatan tersebut dikarenakan kesibukan sebagai ibu dan istri. Apakah itu termasuk menurunkan tingkat iman dari yang sebelumnya atau bagaimana Ustaz? Menurut saya tidak secara langsung itu menurunkan standar keimanan, tapi bisa jadi dia berpindah kepada amalan-amalan yang lebih besar. Saya tanya ke Pak Salim, sholat duha itu sunnah atau wajib?
Sunnah. Khidmah kepada suami, mendidik anak atau menemani anak itu wajib atau sunnah? Wajib. Berarti yang wajib didahulukan atau yang sunnah didahulukan? Yang wajib, Ustaz. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mengilmui apa yang kita lakukan itu penting. Kalau kita termasuk orang yang susah untuk sholat duha, susah untuk dzikir, ya, sebenarnya ada cara untuk mengcover kekurangan kita pada ibadah-ibadah sunnah makhdhah yang belum mampu kita lakukan. Apa itu? Maknai saja. Setiap kamu bangun tidur, kamu maknai apa yang saya lakukan hari ini karena Allah. Dari saya masak, dari saya kemudian memandikan anak, dari saya menceboki anak, dari saya memakaikan pakaian untuk anak saya, dari saya kemudian mendapati keluarga saya kayak apapun, saya makna ini karena Allah. Maka itu pun ibadah. Ibadah itu tidak selalu rukuk dan sujud. Bukankah definisi ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal afal. Sesungguhnya ibadah itu adalah seluruh perkara dari perkataan dan perbuatan yang mengundang keridhaan Allah. Meniatkan perkara-perkara aktivitas yang kita lakukan karena Allah itu juga ibadah. Jangan dimaknai sempit ibadah itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus paham adalah kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah makhdhah itu, yang kita lakukan itu apa? Ambil satu ibadah yang paling besar di dalam kehidupan wanita. Apa itu? Bagaimana pada hari itu dia mendapatkan ridho dari suaminya. Karena kalau ada seorang wanita satu hari itu dapat ridho dari suaminya karena dia ketulusannya mengingatkan suaminya dengan baik, berkhidmah kepada suaminya, ridhonya suami kepada dia itu mengalahkan puluhan bahkan ratusan sujud di dalam sholat-sholat sunnah. Ada wanita dia sholat duha, ada wanita dia mungkin melaksanakan puasa sunnah, tapi dia membuat jengkel, membuat dongkol, tidak mampu berkhidmah kepada suaminya, sholatnya itu seakan-akan tertahan. Maka sebenarnya hanya cukup mengatur strategi. Kalau saya tidak lagi mampu ibadah itu karena berbagai macam kesibukan dari pagi tidak ada hentinya, maka yang saya lakukan adalah saya niatkan apapun yang saya lakukan ini adalah ibadah karena Allah. Menyambut suami dengan senyuman yang terbaik, bukankah itu ibadah paling besar itu? Mengiringi suami sampai ke pintu sebelum dia pergi, bukankah itu ibadah? Itu justru sering dilupakan oleh wanita. Padahal itu ibadah besar. Apapun yang kamu lakukan bersama suamimu itu adalah jihad terbesarnya wanita. Itu jihad terbesarnya wanita. Karena apa? Ya itulah yang harusnya kita syukuri. Makanya kenapa wanita kalau sudah mendapatkan suami sering dikatakan surganya lebih dekat. Ya karena memang surganya lebih dekat. Dimana ketika dia belum punya suami, hal semacam itu tidak mudah dia lakukan. Engkau iringi suamimu sampai ke balik pintu, lalu kemudian suamimu ridho kepada apa yang dilihat dari istrinya sebelum dia pergi, itu merupakan hal terbaik dari seorang wanita. Makanya saya pernah sampaikan kan, Rasulullah pernah ditanya, bagaimana wanita yang terbaik itu? Rasulullah tidak mengatakan yang banyak sholat, yang banyak puasa. Nabi nggak menyebutkan itu, walaupun itu salah satu indikator wanita terbaik. Tapi yang dikatakan oleh Nabi pada saat itu, apa wanita yang terbaik itu ya Rasulullah? Yang apabila dipandang suaminya menyenangkan. Loh, unik ya jawaban Nabi itu unik. Karena Nabi tidak mengatakan wanita yang solihah itu wanita yang sholatnya banyak, puasanya banyak. Itu juga betul, itu salah satu indikator yang juga tidak boleh kita nafikan dan juga kemudian tidak boleh kemudian kita remehkan. Ibadah itu juga penting. Tapi ibadah yang terpenting ketika seorang wanita telah dihalalkan oleh seorang suami itu apa? Yaitu adalah bagaimana dia berjihad dengan wajahnya. Makanya saya sering sampaikan, satu senyuman seorang istri itu memadamkan 1000 godaan genit di luar rumah. Satu senyuman seorang istri itu memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumah itu. Dan itu kemudian yang kita harus mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Afwan, alhamdulillah. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah saya bacakan tersebut, dan ini dari pengurus Majelis Taklim Muslimah yang menjalankan kajian perdana ini memberikan bonus 1 buah buku yang kita bahas pada hari ini, buku Muslimah dalam Dekapan Sunnah.
Namun untuk memberikan buku tersebut, mohon bantuan Ustadz memilih dari 3 pertanyaan tadi, mana yang pertanyaan yang terbaik yang akan kita berikan hadiah buku tersebut, Ustadz. Semuanya dikasih hadiah aja, Pak Salim. Nanti yang 2 saya tambahi. Yang 2 saya tambahi dari saya. Berarti 1 dari MRKR, yang 2 dari kami. Nanti insya Allah Mas Ade Sabto yang akan mengaturnya. Jadi yang pertanyaan tadi nanti disampaikan ke Mas Sabto, yang 1 dari MRKR, yang 2 dari kami, insya Allah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz dan teman-teman Syamilah. Mohon kepada Ibu yang tanya tadi, Bu Cahyani Esa Safitri, kemudian tadi siapa ya, Ibu Zelika NN, dan Ibu yang pertanyaan pertama saya bacakan, Ibu Ani Suryani, mohon bisa memberikan informasi nomor handphonenya kepada Ibu Diah Lis agar bisa dikirim hadiahnya ke rumah Ibu. Baik Ustadz, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini, kajian perdana Majelis Ta'lim Muslimah MRKR. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Omar Mita dan tim Syamilah sudah berkenan berbagi ilmu kepada kami, dan insya Allah ini menjadikan pahala jariah untuk Ustadz pribadi dan seluruh peserta, dan juga khususnya kepada pengurus Majelis Ta'lim Muslimah MRKR. Mohon maaf saya sebagai MC bila ada kesalahan dalam memadu acara pagi hari ini, tolong dibawakan minta maaf, dan segala kebaikan bersumber dari Allah, segala kesalahan bersumber dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Ustadz ya. Mari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ustadz ada kalimat terakhir untuk menutup ini sebelum kita tutup? Semoga ada pesan? Berkeluarga, baik kepada suami ataupun istri, ataupun berkeluarga di dalam dakwah itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Semoga Syamilah dengan MRKR, Syamilah dengan seluruh para santri, kita menjadi keluarga, walaupun bukan dalam nasab, tapi semoga kita berkeluarga di dalam dakwah. Walaupun tidak menjanjikan kepuasan, tapi semoga kita pasti mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam untuk seluruh para pengurus di MRKR dan seluruh para santri dan para santriwati, saling mendoakan di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang sama di acara Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Taekwondo Residen. Mohon maaf dan mohon izin saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Jazakumullah khair kepada seluruh yang menyaksikan dari Instagram kami. Semoga Allah memberikan keberkahan. Doakan yang menyampaikan semoga mampu beramal dengan apa yang dia sampaikan, bisa membawa kebaikan, keberkahan untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa yang kita cintai. Karena ilmu selalu memberikan perbaikan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum. Jangan lupa, bagi yang belum mendaftar The Homeland of Salihin, segera mendaftar. Bagi yang ingin mendapatkan insight baru dari masalah poligami, saya ada dialog dengan Ummu Basam, insya Allah pada hari Ahad, segera mendaftar free. Dan alhamdulillah sudah hampir 1.500 yang mendaftar. Jazakumullah khair yang telah hadir dan membersamai kami di dalam kebaikan. Jangan lupakan kami di dalam doa, di dalam keikhlasan, karena orang yang menyampaikan ilmu adalah orang yang justru paling layak didoakan pertama kali, supaya apa yang disampaikan betul-betul dari hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan kecuali ridho dan wajahnya Allah. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau saya ada banyak kesalahan, kekurangan, khidmah yang kurang. Semoga kita senantiasa dibukakan keridhaan dalam setiap hati dan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.